Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Adik-adikku, sobat kecil, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi. Gimana kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Di pagi yang cukup cerah dan hari yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semuanya, kami yang berada di studio dan Anda semua dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan, dibimbing dan senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi para pemirsa, para pendengar yang pada hari ini kemungkinan insya Allah juga pasti ada ya. Namanya orang hidup, namanya di dunia, ada yang sehat, pasti ada yang sakit ya. Kalaupun seandainya sakit, bersabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sakit itu, dengan musibah yang dialami akan menghapuskan dosa dan menambahkan pahala. Tentunya dengan syarat tadi ya, sabar. Sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya. Di hari yang sangat indah dan sangat bahagia ini, di hari yang sangat mulia, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kenapa demikian adik-adik? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerahnya. Ya, berbagai macam kenikmatan Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, dari kita tidur, dari kita bangun tidur sampai sekarang, sampai kapan lagi adik-adik? Ya, senantiasa kita diberi anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah jantung kita berdetak, nafas kita keluar masuk dan seterusnya, itu semuanya adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita sebagai manusia yang sangat lemah, tugas kita adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepadanya, ya, Allah akan menambah nikmat tersebut. Ya. Akan tetapi adik-adikku barakallahu fikum, akan tetapi apabila kita tidak mau bersyukur, berkeluh kesah terus, diberi sakit, berkeluh kesah, nggak bisa sabar, diberi karunia, diberi rizki, berkeluh kesah juga. Kak, diberi rizki kok berkeluh kesah, gimana sih? Ya merasa kurang terus, ya merasa kurang terus, ya punya sepeda pancal, wah. Kenapa kalau seandainya aku punya sepeda motor gimana dan seterusnya. Nanti sudah punya sepeda motor, kalau seandainya aku punya mobil, sudah punya mobil, kalau seandainya aku punya mobil 2, mobil 3, punya rumah yang sangat gede, punya rumah ini, punya rumah itu dan seterusnya. Kalau seandainya manusia nggak mau bersyukur, dia merasa kurang terus, nggak menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Nah, Allah memberikan janji, memberikan peringatan kepada manusia yang tidak mau bersyukur, yaitu azab Allah yang sangat pedih. Bisa jadi nikmat tersebut akan diambil oleh Allah. Bisa jadi nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak mau bersyukur. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bersyukur. Kita syukuri. Ya, dan jangan lupa tatkala masalah urusan dunia, kita lihat yang di bawah kita. Adik-adik sekolah misalnya, sekolah dikasih sangu misalnya 2.000 misalnya ya, atau 5.000 atau 4.000 dalam sehari ketika sekolah. Bersyukur, alhamdulillah aku diberi uang sangu, diberi uang saku meskipun hanya 2.000, alhamdulillah bisa diberikan untuk jajan, untuk ini itu dan seterusnya. Jangan sampai wah, masa cuma 2.000, cuma 5.000, cuma 4.000, buat apa? Nah, itu namanya nggak bersyukur adik-adik ya.
Coba bayangkan, kita lihat yang di bawah kita. Ya mungkin ada teman-teman kita yang nggak dikasih uang saku karena nggak punya uang. Dan itu pun juga bersyukur, tetap bersyukur. Alhamdulillah masih bisa sekolah. Karena mungkin saudara-saudara kita di luar sana mungkin masih ada yang belum bisa sekolah. Ya, entah itu karena jauh sekali dari sekolahan, entah itu karena nggak punya biaya, entah itu karena sakit yang sakitnya nggak bisa menyebabkan dia nggak bisa sekolah, sakit menahun, atau mungkin dia cacat, atau mungkin dia apa dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu adik-adikku barakallahu fikum, kita tatkala mendapatkan anugerah dari Allah SWT, kita bersyukur. Kita lihat orang yang di bawah kita. Ya. Kita lihat orang yang di bawah kita. Kita bisa berjalan, meskipun nggak punya sepeda. Alhamdulillah, masih ada orang yang tidak bisa berjalan, nggak punya kaki. Ya. Yang nggak punya kaki juga bersyukur. Alhamdulillah, saya nggak punya kaki, nggak bisa berjalan dengan kedua belah kaki, tapi dengan jalan pakai tongkat atau pakai apa. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat, bisa ke sana kemari, bisa beribadah kepada Allah SWT dan lain sebagainya. Ya, itulah pentingnya syukur kepada Allah SWT. Tatkala kita melihat orang yang berada di bawah kita, ya, maka hati kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. Tapi kalau kita lihat di atas terus, punya sepeda, lihat yang punya motor, punya mobil, kepingin punya mobil, kepingin ini, bagian, ya kalau sekedar pingin saja nggak apa-apa, mungkin boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melupakan itu ya. Jangan sampai melalaikan. Ya, itu bukan tujuan semuanya. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Adik-adikku barakallahu fikum, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, ya, di hari yang cukup cerah dan alhamdulillah ya, di sini daerah Sidayu ya, suasananya cerah dan lumayan agak panas ya kalau siang. Mungkin di daerah adik-adikku semua gimana? Mungkin ya di Kalimantan, yang luar Jawa, mungkin Sumatera, di Irian Jaya. Ya, mudah-mudahan bagaimanapun yang kita alami, panas atau dingin, kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Ya, menggunakan kesempatan itu untuk banyak-banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah SWT. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, pada kesempatan hari ini Kak Abulias nggak sendirian ya, ditemani sama sobat kecil kita, penghafal Al-Quran juga ya. Mudah-mudahan kita semuanya, Kak Abulias dan teman kita yang di studio dan adik-adikku semua juga termasuk para penghafal Al-Quran, yang itu adalah pilihan dari Allah SWT. Karena di antara makhluk Allah SWT, manusia yang begitu banyaknya, tidak semuanya menghafalkan Al-Quran. Tidak semuanya berkesempatan menghafalkan Al-Quran. Nah, kita di antaranya adalah para penghafal Al-Quran. Dipilih oleh Allah SWT untuk berkesempatan menghafalkan Al-Quran. Meskipun mungkin baru hafalnya juz 30, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita menghafalkannya. 2 juz, 3 juz, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu, dengan kita bersabar menambah hafalan terus bisa 30 juz, ya. Siapa teman kita? Nah, insya Allah kalian sudah tahu mungkin ya sebagian, karena sudah diinformasikan di situ ya. Teman kita adalah Mas Abdullah Faiz. Kita sapa dulu ya Mas Faiz. Assalamualaikum Mas Faiz. Salam. Waalaikumsalam. Yang suaranya agak keras sedikit ya. Suara yang teman-teman di rumah biar kedengeran. Mas Faiz kelas berapa? 2. Kelas 2. Nama lengkapnya, nama panjangnya siapa? Abdullah Faiz. Abdullah Faiz. Mas Abdullah Faiz rumahnya di mana Mas Abdullah Faiz? Serowo. Di Desa Serowo, Kecamatan Gresik. Sidayu, Kabupaten Gresik, adik-adiknya. Ini putra daerah ya. Jadi Pondok Pesantren Al-Furqan itu berada di Desa Serowo. Nah, kebetulan Mas Faiz ini juga lahir di Serowo ya. Meskipun mungkin orang tuanya ada yang Serowo dan ada yang di luar Serowo ya. Mas Faiz kelas 2 ya. Mas Faiz kelas 2, sekolahnya di MSUTQ Al-Furqan di SD ya. Kelas 2. Mas Faiz saudaranya ada berapa?
Nomor 1 siapa Mas Faiz atau punya kakak? Punya Mas? Punya? Nomor 1 siapa? Namanya siapa nomor 1? Mbak apa Mas? Mbak Mbak siapa? Khadijah. Mbak Khadijah. Sekolahnya di mana Mbak Khadijah? Di Pondok Al-Furqon atau mungkin di luar sana? Di pondok. Di Pondok Al-Furqon juga ya. Kelas berapa Mbak Khadijah? Tahu? Oh, nggak tahu. Yang nomor 2? Yang nomor 2 siapa? Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris kelas berapa? MSW. MSW, SMP kelas 1 atau kelas 2? Oh, kelas 1. Masya Allah. Kemudian ada Mbak Khadijah, ada Mas Haris. Nomor 3? Mas Faiz atau ada? Mas Ilyas. Oh, Mas Ilyas. Nomor 3 Mas Ilyas. Mas Ilyas kelas berapa? 4. Kelas 4. Baru nomor 4-nya Mas Faiz. Iya, Mas Faiz punya adik apa enggak? Punya. Adiknya siapa namanya? Muhammad. Berarti 5 bersaudara ya. Adik Muhammadnya sudah sekolah apa belum? Sudah sekolah. Kelas berapa? TK apa TKB? TKB. Wah, berarti sebentar lagi masuk SD ya? Insya Allah ya. Nanti sekolahnya bareng-barengan, ada Mas Faiz, adik Muhammad sama Mas Ilyas. Nah, ketika Mas Ilyas kelas 5, Mas Faiz kelas 3, adiknya baru berarti masuk kelas 1. Masya Allah. Ini teman kita yaitu Mas Abdullah Faiz kelas 2. Setiap hari alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar di Pondok Al-Furqon dan senantiasa menghafalkan Al-Qur'an. Mas Faiz hafalannya sudah berapa? Sampai surat apa? Al-Qiyamah. Surat? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu juz berapa ya? Juz 5 apa juz 1? Juz berapa? Dari depan apa belakang hafalannya? Dari surat An-Nas atau dari surat Al-Fatihah hafalkannya? An-Nas. Dari An-Nas. Berarti An-Nas itu juz 30. Berarti Al-Qiyamah juz 29. Al-Qiyamah sampai An-Nas. Mas Faiz sudah hafal urutan suratnya? Al-Qiyamah sampai An-Nas? Bisa? Coba yuk. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasah, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, Al-Insan, Al-Insikok, terus Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Hosiyah, Al-Fajr, Al-Balad, As-Sams, Al-Lail, Ad-Duha, Asar, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takasur, Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Ma'un. Habis Al-Ma'un, bawa sendiri. Al-Kausar, baliknya. Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masya Allah, barakallahu fikum. Terkait dengan tema kita hari ini, adik-adikku barakallahu fikum, ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Ya, Mas Faiz, bulan Rabiul Awal itu nama apa ya? Ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Berarti nama bulan apa itu? Bulan Hijriah atau bulan Qamariyah? Bulan Hijriah, Masya Allah adik-adik ya. Kalender yang ada yang kita gunakan di negeri kita ada 2 ya adik-adik ya. Kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalau Masehi itu ya Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu ya. Nah, kita kaum muslimin, orang beragama Islam ya, kita punya kalender sendiri ternyata ya, yaitu kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan apa Mas Faiz? Muharram. Syawal. Safar. Terus Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu adalah bulan ketiga adik-adik ya. Bulan ketiga di kalender Hijriah kita ya. Ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal ya. Jadi 1. Ada apa dengan bulan Rabiul Awal? Rabiul Awal adalah bulan ketiga di kalender
Hijriah kita, ya. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, terus Rajab, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, terus Rajab, Syawal, Rajab, terus sebelum Syawal ya, Rajab, Ramadan, sebelum Ramadan lagi ya. Yuk, apa coba? Rajab, Sya'ban, terus puasa, bulan puasa, bulan apa namanya? Ramadan. Terus setelah bulan puasa kita berpuasa 30 hari atau 29 hari, kemudian hari raya. Nah, ketika hari raya itu bulan Syawal. Setelah Syawal, Dzulhijjah. Ada Dzul, nah, ada dua Dzul, yang satunya Dzulqa'dah, satunya Dzulhijjah. Duluan mana ini ya? Qa'dah dulu, terus terakhir Dzulhijjah. Itulah 12 bulan dalam Islam, ya. Adik-adik sudah hafal semuanya di rumah? Coba nanti yang pengen telepon bisa setoran ya, setoran hafalan bulan-bulan Hijriah. Mungkin yang kelas 1, kelas 2 juga bisa, atau yang dari TK juga boleh, ya. Itulah 12 bulan yang ada di dalam kalender Hijriah, kalender kita sebagai kaum muslimin. Nah, terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu ada apa dengan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tadi pertama apa? Bulan ketiga, ya, bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Nah, ternyata adik-adik, pada bulan Rabiul Awal itu banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah dalam agama kita, ya. Peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada sepanjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai beliau wafat dan bahkan setelahnya, ya. Yang pertama kali adik-adik, pada bulan Rabiul Awal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya. Jadi Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa, Mas Faiz? Tahu apa enggak? Rasulullah dilahirkan tanggal berapa? Enggak tahu? Belum belajar Kak Abulias, karena Mas Faiz masih kelas 2. Sementara kelas 1 dan kelas 2 itu adalah kisah-kisah para nabi. Ya, betul ya? Baru kelas 3 nanti mempelajari sirah Rasulullah. Rasulullah dilahirkan di kota mana, pada tanggal berapa, dan seterusnya. Kelas 3 dan kelas 4 ya belajar sirah nabawiyah nanti. Nah, adik-adik barakallahu fikum, sama Mas Faiz juga ini belajar bersama berarti ya. Jadi Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa? Nah, tanggal berapa pastinya ini kita nggak tahu, ya. Banyak para ulama yang menjelaskan, ada yang menyebutkan tanggal 9, ada yang menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang lain mungkin 8 dan seterusnya. Tapi yang paling terkenal disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal itu kata para ulama sejarah kita, ya. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada bulan ini juga, ya, pada bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Mas Faiz, tahu nggak Rasulullah dilahirkan pada tahun berapa? Belum tahu? Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Nah, pas kelahiran Rasulullah itu, di tahun itu ada peristiwa bersejarah, yaitu ada pasukan bergajah. Pasukan bergajah yang pengen menghancurkan Ka'bah, yang dipimpin oleh panglimanya siapa? Abrahah, ya. Menghancurkan Ka'bah. Berhasil enggak? Enggak berhasil, karena dihancurkan, dilawan sama burung-burung yang membawa batu dari neraka. Dikisahkan dalam surat Al-Fil. Coba Mas Faiz dibaca surat Al-Fil, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, bacaannya bagus ya adik-adik ya, dibaca dengan jelas dan tartil. Adik-adik ketika membaca Al-Quran juga harus seperti itu ya, nggak boleh buru-buru ngawaput nggak baca Al-Qurannya, nggak boleh ya, karena ada aturannya. Al-Quran adalah kalamullah, ketika kita baca dibaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dengan bertajwid, tartil dan seterusnya. Nah, itu tadi surat Al-Fil ya, yang mengisahkan dihancurkannya pasukan bergajah karena ingin menyerang Ka'bah. Nah, Ka'bah itu tempatnya di kota mana, Mas Faiz? Tahu apa enggak? Di kota Makkah apa Madinah? Makkah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Makkah, adik-adik ya. Di kota Makkah dari seorang ibu yang bernama Aminah. Siapa nama ibunya? Aminah. Ya. Ternyata adik-adikku barakallahu fikum, Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Apa itu? Coba siapa yang tahu yatim itu apa? Mas Faiz tahu nggak yatim itu apa? Nggak tahu? Yatim itu adik-adik, yatim itu anak yang sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Nah, berarti Rasulullah Muhammad SAW lahir sudah nggak punya bapak, karena bapak beliau itu sudah meninggal ketika Rasulullah masih ada di dalam kandungan. Ya, begitu lahir belum melihat siapa bapaknya. Alhamdulillah kita semuanya adik-adik ya, Kabulias, mungkin Mas Faiz, tatkala lahir sampai sekarang masih bisa bertemu, bisa bersua, bisa bergaul dengan kedua orang tuanya. Nah, begitu Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya. Dan ini sebuah pelajaran bagi kita adik-adik. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya apa? Satu, bahwasanya yatim itu bukan merupakan kehinaan. Ya, Kak Ablas ulangi ya. Yatim itu bukan sebuah kehinaan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah dalam keadaan yatim dilahirkan. Kemudian begitu dewasa menjadi orang yang paling mulia. Ya. Jadi dengan sebab yatim itu jangan sampai menyebabkan kita putus asa, enggak semangat belajar, enggak semangat untuk beribadah. Ya. Banyak para ulama ternyata juga seperti itu adik-adik. Dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian dia berusaha sebaik mungkin belajar dan seterusnya, akhirnya menjadi seorang ulama yang terkenal. Ya, meneruskan perjuangan ya, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu peristiwa pertama, yaitu Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Mas Faiz, terkait dengan hafalannya Mas Faiz hafalannya sampai dari surat Al-Qiyamah sampai surat An-Nas. Mas Faiz kalau belajar di halaqah sama Ustadz siapa saja? Ustadz Abdul Hakim sama Ustadz Izzuddin. Kalau teman-teman halaqahnya siapa namanya coba? Satu. Uwais. Ini hafalannya sampai surat apa? Tahu apa enggak? Oh, enggak tahu. Ada Uwais, ada siapa lagi? Dai. Abdu. Siapa lagi? Hisham. Hafiz. Hadik. Sudah. Berarti 7 sama Mas Faiz. Ya, dalam satu kelompok 7 anak. 7 santri untuk menghafalkan Al-Quran. Mas Faiz hafalannya sampai surat Al-Qiyamah. Coba Kak Ablis tanya ya, Mas Faiz nanti lanjutkan ya. Sudah siap? Insya Allah siap ya. Baca yang keras dan
Jelas tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwa wala kidaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu kitaba yawma yakumullahu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dalikal yaumul haqq faman sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah, barakallahu fikum. Surat apa tadi Mas Faiz yang dibaca? An-Naba. Surat An-Naba yang dibaca tadi ya. Innalil muttaqina mafaza. Nomor sebelah kanan apa kiri? Kiri. Sebelah? Kiri. Kiri? Yakin? Yakin apa enggak? Ayo. Ketika megang Al-Quran, tangan kanan, tangan kiri. Innalil muttaqina mafaza. Bawahnya wan nazi'ati gharqa. Ayo, sebelah kanan apa kiri? Kah? Kanan. Kanan. Adik-adikku barakallahu fikum. Nah, tadi mungkin muncul pertanyaan ya, Kak Wiles ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, nggak punya bapak, terus yang rawat siapa ya? Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tatkala Rasulullah meninggal lagi, salah lagi ya. Tatkala Rasulullah dilahirkan, ternyata yang merawat setelahnya adalah kakek beliau. Siapa kakeknya? Yaitu Abdul Muttalib. Nah, tatkala diberi kabar gembira seperti itu, lahirnya Rasulullah, langsung dibawa ke Ka'bah berdoa, dan berdoa. Abdul Muttalib tadi berdoa di Ka'bah, kemudian diberi nama Muhammad. Jadi Rasulullah diberi nama Muhammad, padahal pada saat itu nama Muhammad itu nggak terkenal dan nggak masyhur, nggak terkenal ya namanya. Itu mungkin baru pertama kali muncul itu nama Muhammad. Beda dengan sekarang ya adik-adik ya. Sekarang banyak sekali yang namanya Muhammad. Meniru siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita lanjut yang kedua ya, adik-adik yang ingin bergabung dengan kita, yang ingin mungkin nanya hafalannya Mas Faiz, atau ingin setoran hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan nama-nama bulan, bisa bergabung dengan kita di nomor yang sudah disediakan. Ya, silahkan menghubungi, bisa telepon ke nomor yang disediakan. Nggak usah nunggu Kak Ulias berhenti ngomongnya ya. Nah, kita lanjut. Peristiwa besar yang kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu apa? Adik-adik tahu apa itu hijrah? Mas Faiz tahu hijrah itu apa? Belum tahu juga ya. Jadi hijrah Rasulullah. Hijrah itu pindahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dari mana Mas Faiz? Kota Makkah ke Madinah. Itu namanya hijrah. Rasulullah dulu tinggalnya di Makkah bersama para sahabat yang lainnya, awalnya tinggalnya di Makkah. Nah, pada bulan Rabiul Awal Rasulullah itu hijrah, pindah ke kota Madinah. Kenapa adik-adik kok pindah? Ayo, ada yang tahu? Nah,
Karena di kota Makkah, Rasulullah dan para sahabat itu banyak dimusuhi, banyak diganggu. Sama siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenapa? Karena mereka, orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala, menyembah patung. Sementara Rasulullah dan para sahabat menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau. Tuhannya mereka banyak ya. Ini kok diajak menyembah hanya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang memusuhi orang-orang beriman. Ada yang mungkin dipukulin, ada yang dijemur ya, bahkan dijemur, ditindih batu, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya. Pokoknya sangat dahsyat sekali permusuhannya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu. Akhirnya para sahabat sedikit demi sedikit pindah ke kota Madinah, ya, ke kota Madinah. Jadi dari Mekah ke Madinah, adik-adik, itu bukan seperti kita di Serowo atau kita di Gresik, mungkin pergi ke Sidoarjo, kita dari Gresik ke Lamongan, enggak, jauh sekali, ya, perjalanannya jauh sekali. Dan pada waktu itu adik-adik panasnya, ya, panasnya, masya Allah. Namanya di sana, ya, padang pasir. Ya, perjalanannya sangat berat sekali. Dan pada zaman itu adik-adik, ketika hijrah itu nggak bisa bawa uang banyak, bawa bekal banyak untuk perjalanan, nggak bisa. Kenapa? Nggak seperti sekarang ya, kalau kita pergi ke mana gitu, ke Surabaya, pergi ke Jakarta, bahkan pergi haji pun kita berangkat bawa satu koper sudah cukup mungkin. Kalau zaman dahulu adik-adik nggak bisa. Ya, nggak bisa. Uang pada zaman dahulu nggak bisa disimpan dalam satu keping ATM ya, mungkin yang punya ATM ya. Pada zaman dahulu kalau berangkat pergi harus bawa, dipersiapkan air, harus dipersiapkan ini itu dan seterusnya. Dan itu berat. Dan nggak boleh adik-adik, ketika bagi orang-orang yang beriman kalau mau hijrah silahkan tinggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah sana nggak apa-apa. Tapi sama orang Quraisy, harta kalian tinggal di sini, jangan dibawa ke sana. Nah, terus pergi bawa apa? Ya secukupnya toh. Nekat mereka. Mereka nekat untuk pergi ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Dan nggak ada warung adik-adik ya, nggak ada pasar, nggak ada warung di tengah di tengah perjalanan. Ya, nggak seperti kita. Mungkin kita berjalan kemana, kita pengen makan, pengen apa, bisa istirahat. Ada warung, ada rumah makan, dan seterusnya. Pada zaman dulu nggak ada adik-adik. Jadi berat sekali. Ya. Itulah peristiwa hijrahnya Rasulullah. Dan Rasulullah bersama Abu Bakar itu yang terakhir hijrah. Ya. Jadi para sahabat banyak yang sudah pergi ke kota Madinah. Akhirnya Rasulullah dari rumahnya, dari rumah beliau di akhir bulan Safar, ya 27 atau 28, kemudian berangkat ke rumahnya Abu Bakar bersama Abu Bakar, 2 orang, ya, sebelum subuh sudah berangkat pergi meninggalkan kota Makkah. Tapi nggak langsung ke Madinah, adik-adik ya. Ini diantara kelihayan dan kemahiran Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke sebuah goa, namanya Gua Tur, berdiam diri di situ sampai 3 hari, sampai 3 malam ya, sampai 3 malam di situ. Kaum Quraisy bingung mencari dan seterusnya, pingin menangkap Rasulullah, pingin membunuh bahkan ya. Nah, setelah mereka berusaha mencari ini itu dan seterusnya, sudah putus asa, sudah sehari, 2 hari, 3 hari nggak berhasil mencari. Nah, akhirnya waktu itu digunakan oleh Rasulullah bersama Abu Bakar untuk pergi ke Madinah, keluar dari Gua Sur, dibimbing oleh sang penunjuk jalan, ya, yang tahu jalan lika-likunya, jalan tikus mungkin ya, jalan-jalan kecil yang jarang dilalui orang, ya. Sehingga nggak ketemu. Selamatlah Rasulullah sampai di kota Madinah, di kota Madinah. Dan kata Anas bin Malik ya, sahabat kecil yang sangat mulia ya, tidak ada hari yang paling indah dan paling senang bagiku kecuali
tatkala Rasulullah datang ke kota Madinah, bagaimana kaum muslimin, bagaimana para sahabat pada zaman itu begitu riang gembiranya tatkala menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang peristiwa pertama tadi apa Mas Faiz? Lahirnya Nabi Muhammad di kota Makkah. Yang kedua peristiwa hijrahnya Rasulullah. Hijrah dari kota mana tadi? Makkah menuju kota Madinah. Nah, peristiwa berikutnya apa Kak Budas? Nah, kita hafalan lagi ya. Nanti berikutnya peristiwa ketiga nanti kita akan lanjut setelah ini insyaallah taala. Mas Faiz, kita lanjutkan mungkin hafalannya Mas Faiz ya. Nanti Mas Faiz bisa lanjutkan mungkin yang Kak Budas bacakan. Nah, bagi adik-adik yang ingin bergabung, nggak apa-apa, silahkan hubungi di nomor kami yang sudah disediakan. Bisa langsung telepon, mau setoran hafalan, mau tanya-tanya tentang Mas Faiz, atau Mas Faiz diminta suruh bacakan surat apa, silahkan, boleh, insya Allah ta'ala. Atau sekedar kirim salam pun juga boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, Mas Faiz, coba Kak boleh bacakan satu ayat, nanti Mas Faiz melanjutkan, ya. Siap? Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sa'lun yughnihi wujuhi yawma idin musfirah dahikatun mustabsirah wa wujuhi yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah, barakallahu fikum. Surat apa Mas Faiz yang dibaca tadi? Abasa. Abasa. Surat Abasa itu terletak di antara surat apa dan apa? Ini Abasa. Sebelumnya Abasa surat apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at. Setelahnya Abasa? At-Takwir. At-Takwir. Masya Allah. Berarti ini Abasa terletak di antara An-Nazi'at dan At-Takwir. Abasa itu terletak di lembar sebelah kanan apa kiri? Coba. Ingat ketika megang Al-Quran. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan, Masya Allah. Surat Abasa terletak di lembar sebelah kanan. Abasa. Itu juga berkisah tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermuka masam tatkala kedatangan seorang yang a'ma, seorang yang buta. Siapa itu? Nah, adik-adik bisa baca, ya. Bisa dibaca dalam surat Abasa, mungkin di terjemahan atau mungkin di buku-buku yang lain. Siapa yang dimaksud? Anja'ahul a'ma, tatkala ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah. Nah, peristiwa yang ketiga. Mungkin peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Rabiul Awal adalah meninggalnya Rasulullah. Jadi, adik-adik, Rasulullah lahir dan Rasulullah meninggal itu, Mas Faiz, sama-sama di bulan Rabiul Awal. Nah, bahkan adik-adik, ya, bahkan para sejarah itu menyebutkan di hari yang sama. Hari apa? Hari Senin. Ada yang menyebutkan gitu. Hari Senin. Dan meninggalnya Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di alam semesta ini. Beliau adalah Rasul yang paling mulia di antara 25 para Rasul, ya, itu ya, beliau yang paling mulia. Dan di antara Rasul Ulul Azmi, beliau pun juga yang paling mulia. Dan beliau nanti
yang bisa memberikan syafaatul uzma tatkala kelak di hari kiamat. Nah, bagaimana kisah wafatnya Rasulullah? Nah, nanti kita bisa akan cerita sedikit ya setelah Mas Faiz membacakan surat apa ya? Matahari. Nah, matahari itu bahasa Arabnya apa Mas Faiz? Qamarun, bulan. Kalau matahari apa coba? Belum nyampe situ pelajaran bahasa Arabnya. Belum. Matahari itu samsun. Nah, samsun berarti ada surat yang namanya as-sams. Siap baca surat as-sams? Ya. As-samsi wasamsi waduhaha awalnya ya. Coba tahu dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitawwaha idin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha faqaddabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Masya Allah, barakallahu fikum. Dibaca dengan lancar Mas Faiz. Kalau di rumah belajar hafalannya sama siapa? Sama abinya atau sama uminya? Umi. Sama umi. Tadi belum kenalan ya sama abi. Abinya namanya siapa? Abdul Razak. Abinya kerjanya di mana? Kerjanya pergi jauh ke Surabaya, ke Gresik, atau kerjanya di pondok dari sini? Abinya ngajar juga? Iya, Masya Allah, berarti ya abinya Ustadz. Uminya namanya siapa? Ainuna Jaha. Kerjanya apa? Ngajar juga? Masya Allah, berarti jadi Ustadz dan jadi Ustadzah ya. Yang ngajari hafalannya uminya. Diajarin ketika belajar itu diajarin hafalan Mas Faiz. Kadang rewel apa enggak ketika diajarin hafalan? Enggak tahu. Kalau diajarin hafalan kita harus nurut sama uminya ya, diajarin dibimbing hafalan begini dan seterusnya. Kalau kita ngikutin nurut, insya Allah nanti hafalannya gampang ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW, meskipun beliau adalah seorang Rasul, meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia, beliau pun juga meninggal dunia. Ya, namanya manusia, siapapun dia akan meninggal dunia. Dan ternyata beliau juga meninggal dunia di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Para sejarah ada yang menyebutkan hari dan tanggal kelahirannya Rasulullah, bulannya pun juga sama persis. Ya, beda tahunnya saja. Kalau meninggalnya Rasulullah tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, 11 tahun ya, tahun ke-11 setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, bagaimana kisahnya wafat Rasulullah SAW? Adik-adik siap dengarkan ceritanya? Nah, sebelum wafat, akhir bulan Safar adik-adik ya. Akhir bulan Safar sekitar tanggal 28 atau 29 Safar ya. Jadi ada seorang sahabat yang meninggal. Jadi Rasulullah juga bertakziah, merawat jenazahnya, ikut menguburkan di kuburan Baqi.
kuburan kaum muslimin pada zaman itu. Sepulang dari merawat dan menguburkan jenazah, beliau merasakan kepalanya mulai pusing, badannya mulai panas. Ya, jadi akhir bulan Safar, beliau sudah kepalanya pusing dan badannya agak panas, meriang gitu ya. Tapi meskipun demikian, beliau masih sholat bersama para sahabat, mengimami para sahabat sholat bersama dan seterusnya. Ya. Itu berlalu terus sampai mungkin 12 apa 11 hari. Jadi beliau sakit, meskipun demikian masih sholat bersama para sahabat. Ya. Kemudian tatkala 5 hari atau 4 hari sebelum Rasulullah meninggal, sakit beliau semakin parah. Jadi beliau sakit itu semakin parah dan semakin parah. Jadi nggak bisa, bahkan sempat nggak bisa untuk ngimami sholat berjamaah, nggak kuat saking panasnya, ya, sakitnya sangat parah tadi. Nah, kemudian terus yang ngimami siapa? Tatkala Rasulullah SAW sakitnya semakin parah, ternyata ada sahabat yang dipilih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu Mas Faiz disuruh ngimami, suruh gantikan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sedang sakit. Akhirnya sahabat Abu Bakar tadi yang ngimami. Ya, sehari, kadang 2 hari, dan sampai dihitung, ada para ulama menghitung itu sholatnya sampai 17 kali. Ya, 17 kali selama Rasulullah masih hidup. Ya. Suatu saat pernah juga tatkala Abu Bakar sedang imami, sedang sholat, Rasulullah keluar dengan dipapah. Dipapah itu Rasulullah nggak bisa jalan sendiri karena nggak kuat. Dipapah itu di sebelah kanannya ada orang, sebelah kirinya ada orang, kemudian dijalankan, dituntun gitu ya. Yaitu Fadl sama Ali bin Abi Thalib. Dipapah, masuk ke masjid, ya. Kaum muslimin senang sekali, para sahabat senang sekali Rasulullah bisa keluar. Tapi setelah kejadian itu Rasulullah nggak keluar lagi. Dan ketika hari Senin, ketika sholat subuh, sebagaimana biasanya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat subuh. Tatkala sholat sedang berlangsung, tiba-tiba gorden yang ada di biliknya Rasulullah, di rumahnya Aisyah dibuka. Para sahabat melihat seperti itu sangat senang sekali. Masya Allah, Rasulullah kayaknya kita mau keluar, mau sholat berjamaah. Ya, melihat seperti itu, Rasulullah memberi apa-apa kepada mereka untuk melanjutkan sholatnya, biar Abu Bakar yang memimpin sholatnya, melanjutkan sholatnya sampai selesai. Kemudian Rasulullah menutup gordennya kembali di pagi hari subuh di hari Senin. Kemudian Rasulullah kondisinya semakin tidak memungkinkan untuk beraktivitas lagi. Akhirnya ketika duha, ya waktu duha itu berarti ya sebelum duhur adik-adik ya. Ketika waktunya sebelum duhur ya waktu duha, akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, orang-orang Madinah pada waktu itu sangat sedih sekali. Seakan-akan Madinah itu gelap. Seakan-akan Madinah itu mendung gelap sekali. Semua kaum muslimin pada waktu itu sangat sedih. Betapa enggak sedihnya adik-adik. Coba kita bisa bayangkan, orang yang paling kita hormati, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai, meninggal dunia untuk selama-lamanya. Mereka sedih, mereka nangis,
mereka nggak bisa berpikir normal kembali, karena saking sedihnya ditinggal Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan adik-adik, karena saking sedihnya, akal kadang nggak bisa digunakan dengan sebaiknya. Ya. Dikisahkan, tatkala mendengar berita meninggalnya Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab pergi ke masjid, masuk masjid. Siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah meninggal, maka akan diapakan adik-adik? Mungkin dibunuh dia sama Umar. Umar nggak percaya kalau Rasulullah itu meninggal. Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak meninggal. Rasulullah itu pergi menghadap Rabb-nya. Seperti kisahnya Nabi Musa. Meninggalkan kaumnya, menghadap Rabb-nya selama 40 hari, kemudian nanti akan balik kembali. Dan ingat, kalian semua yang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sudah meninggal, nanti tatkala Rasulullah sudah balik, kalian akan dipenggal lehernya mungkin ya. Sampai mengatakan seperti itu Umar. Ya, dikisahkan oleh para sejarah seperti itu. Karena saking kalutnya, karena saking sedihnya ditinggal wafat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian adik-adikku barakallahu fikum, Abu Bakar tatkala mendengar berita wafatnya Rasulullah, langsung datang ke masjid. Ketika masuk masjid, enggak ngomong sama siapapun, akhirnya langsung masuk ke biliknya Aisyah, melihat Rasulullah, dibuka penutup wajahnya, kemudian dicium wajah Rasulullah. Dan ketika itu Abu Bakar yakin bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia. Akhirnya beliau keluar, Umar masih dalam keadaan seperti itu. Ya. Kemudian Abu Bakar menyampaikan tapi mereka nggak terlalu menggubris. Akhirnya Abu Bakar bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ya, yang dikisahkan akhirnya tatkala Abu Bakar sudah mengucapkan syahadat itu, akhirnya orang-orang berbalik menghadap, melihat dan mendengarkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan meninggal. Wa ma kana Muhammad. Apa itu ayatnya adik-adik ya? Kalau sudah lupa yang tadi ya. Maka Muhammadun wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Dalam surat Ali Imran adik-adik ya. Dikisahkan bahwasanya tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul pada zaman dahulu. Ada Nuh, ada Ismail, ada Ibrahim, ada Isa, ada Musa, dan berbagai macam banyak rasul. Akhirnya mereka juga meninggal satu demi satu. Ya. Demikian juga Nabi Muhammad. Nah, para sahabat yang mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, maka seakan-akan mereka itu baru mendengarnya pertama kali. Padahal itu sudah diturunkan lama adik-adik. Tapi karena saking kalutnya, karena saking sedihnya, saking bingungnya, seperti itu. Nah, itulah mungkin adik-adik sekilas, karena waktunya nggak cukup adik-adik ya. Karena waktunya sangat terbatas, itulah sekilas peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang ada di bulan Rabiul Awal. Meskipun demikian adik-adik barakallahu fikum, 3 peristiwa tersebut mungkin penting bagi kita, tapi mereka, para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, tidak mengadakan perayaan-perayaan untuk memperingati peristiwa-peristiwa tersebut. Cukuplah bagi kita untuk mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian kita mengambil pelajaran-pelajaran di dalam kisah-kisah tersebut. Nah, adik-adik barakallahu fikum, Mas Faiz, mungkin cukup di sini ya. Bergabungnya kita dengan adik-adik belajar bersama, mempelajari tentang kisah-kisah yang penting pada bulan Rabiul Awal. Ucapkan terima kasih Mas Faiz, jazakallahu khairan. Dan adik-adikku semuanya, para pemirsa Al Furqan TV dan para pendengar radio Suara Al Furqan
yang semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah SWT dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ditambahkan kepada kita, dianugerahkan kepada kita kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berharap nanti kita bisa bertemu dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa di hari yang lain.